Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11, yaitu penulisan daftar pustaka. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan siswa mampu menyusun daftar pustaka dengan baik dan benar. Di materi sebelumnya, yaitu proposal, kita telah membahas ada sistematika penulisan proposal yang diakhiri dengan adanya suatu daftar pustaka. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. Materi kita yang pertama yaitu pengertian daftar pustaka, tujuan penulisan daftar pustaka, manfaat daftar pustaka, jenis-jenis kutipan, dan cara penulisan daftar pustaka. Apa itu daftar pustaka yang sebenarnya? Yaitu dalam penulisan suatu karya ilmiah, kita dituntut untuk menyajikan informasi dengan disertai sumber yang benar. Tuntutan menyajikan informasi dengan sumber yang benar itu membuat tulisan kita diyakini kebenarannya karena menyertakan daftar pustaka yang relevan. Pengertian daftar pustaka itu sendiri yaitu daftar yang berisi tentang semua buku atau tulisan yang dijadikan acuan atau landasan dalam penulisan atau penelitian khususnya ya. Tujuan penulisan daftar pustaka untuk apa? Tujuannya yaitu 1. Agar terhindar dari tuduhan penjiplakan atau plagiarisme. 2. Menghargai penulis sebenarnya atau sebelumnya. 3. Membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam mengenai sumber kutipan. Berikutnya, manfaat dari penulisan daftar pustaka itu sendiri, yaitu 1. Memenuhi etika penulisan. 2. Sebagai ucapan terima kasih penulis kepada penyumbang data. 3. Sebagai pendukung ide seorang penulis karena biasanya sumber yang diambil dan ditulis oleh pakar yang sudah terkenal. Sebagai petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil. Dan sebagai referensi silang, yaitu menunjukkan pada halaman atau bagian mana data itu diambil. Jenis-jenis penulisan kutipan berdasarkan cara mengutipnya pada suatu buku atau sumber ada 2 jenis, yaitu kutipan secara tidak langsung, yaitu penulis mengambil ide orang lain kemudian merangkai dengan kalimatnya sendiri. Ada juga kutipan langsung, yaitu penulis mengutip dengan teknik copy dan paste tanpa mengubah susunan kalimat aslinya. Berikutnya, tata cara penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka memiliki unsur-unsur, yaitu adanya nama pengarang. Ya, nama pengarang ini dalam penulisan daftar pustaka, nama dibalik karena menunjukkan biasanya itu marga ya, menunjukkan marga kalau zaman dulu supaya jelas penulisannya, marganya jelas, maka untuk membedakan itu penulisannya itu di balik nama akhirnya dulu,
kemudian koma, tanda baca koma, nama awal atau tengah boleh disingkat dan tanpa gelar akademik, kemudian diakhiri dengan tanda baca titik. Jika nama pengarang terdiri dari 2 kata, ditulis dengan urutan nama akhir, diikuti dengan koma, lalu nama awal yang disingkat. Apabila sumber yang dirujuk itu ada lebih dari 6 orang, maka dalam daftar pustaka bisa hanya ditulis satu nama, kemudian ditambahkan dengan DKK, artinya dengan kawan-kawan. Setelah nama itu tanda baca titik, kemudian tahun terbit. Diterbitkan buku tersebut, tahunnya kapan, kemudian tanda baca titik. Setelah itu, setelah tahun, judul ditulis dengan huruf miring atau italik dan diakhiri dengan tanda baca titik. Dan setelah judul, nama penerbit, kemudian diikuti dengan tanda baca titik 2, dan berikutnya kota tempat penerbitannya. Penulisan daftar pustaka dari buku teks. Yang pertama nama pengarang, tahun terbit, judul buku, nomor, nama penerbit, dan tempat penerbit. Contohnya yaitu Suharsini, Arikunto dan Cepi, Safruddin Abdul Jabar, titik ya, kemudian tahun diikuti tahun 2010, kemudian tanda baca titik. Berikutnya setelah tahun itu judul bukunya ditulis miring, kemudian diakhiri dengan tanda baca titik, kemudian nama penerbitnya yaitu Bumi Aksara, kemudian tanda baca titik 2 yaitu, dan berikutnya kota atau tempat diterbitannya buku tersebut, dan jangan lupa juga diakhiri dengan tanda baca titik. Berikutnya penulisan daftar pustaka yang bersumber dari buku, majalah, buletin, jurnal, ataupun koran, yaitu nama pengarang, koma, kemudian tahun terbit, judul tulisan, nama majalahnya atau korannya, bulan terbitnya, dan tempat terbitnya. Seperti contoh, Nasution, Anwar, kemudian tahunnya 1975, judul ya. Yang untuk membedakan di sini, judul ada diapit dengan tanda baca petik ya, tanpa ditulis huruf miring. Kemudian disebutlah itu nama korannya, yaitu dalam Prisma, misalnya itu tabloidnya Prisma. Kemudian Desember dan tempatnya adalah Jakarta. Itu contoh penulisan daftar pustaka yang bersumber dari majalah, koran, dan buletin ya. Berikutnya, penulisan daftar pustaka yang diambil dari internet, yaitu hanya diperbolehkan apabila berasal dari sumber yang jelas berupa nama pengarang, majalah, atau penerbit. Yang sedikit membedakan pada penulisan ini adalah di akhir link yang di copy dan paste itu ada dikasih keterangan diakses pada, yaitu mengambilnya pada kapan itu disertakan ya. Contohnya ini anonim titik 2003 titik, judul bukunya Geographic Distribution of Malaria. Nah, dikutip kemudian di copy paste itu linknya, link yang di internet, kemudian dikasih keterangan diakses tanggal 10 Oktober. Jadi macam-macam sumber yang dijadikan daftar pustaka ya, dari buku diktat, buku paket, kemudian dari majalah, tabloid, koran,
dan juga mungkin dari internet. Jadi kesimpulan mata pelajaran kita kali ini yaitu daftar pustaka digunakan sebagai lembar rujukan kutipan dalam karya tulis ilmiah yang letaknya di akhir sebuah naskah. Penulisan daftar pustaka terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan sumber rujukan yang digunakan. Jadi, daftar pustaka itu mengambil tulisan orang lain, mungkin dari buku, dari koran, majalah, ataupun dari internet. Jadi, kita belum menulis sebuah buku, tapi kita membuat sendiri nama kita dilampirkan di dalam daftar pustaka. Itu tidak benar ya. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Ibu akhiri sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.